Oke, jadi aku kemarin udah ngomongin soal gimana kita bisa bikin aplikasi full stack dengan Next.js sama ORM Prisma. Sekarang kita udah cukup canggih ya di development front-end yang sampai bahkan kita nggak perlu bantuan dari PHP ya, Express atau apalah gitu buat ke backend. Nah, itu kenapa? Karena ya kalau misalkan masih bingung bisa cek di video sebelumnya kenapa. Intinya, sekarang buat Next.js itu bisa ngambil informasi data dari API yang ada gitu, misalkan API apa gitu, ambil aja datanya. Nah, sekarang aku mau coba bikin, kalau misalkan kita mau bikin add post tuh kayak gimana, misalkan input data. Sebelumnya aku udah show buat gimana caranya ngampilin data itu pakai index itu dengan bantuan Prisma ORM. Nah, buat add post sebenarnya kurang lebih sama konsepnya. Jadi ini aku udah bikin tampilan buat formnya simple ya. Ini ada title, ada body yang nanti akan ke submit ke dalam database yang udah aku buat di ini title sama body. Buat informasi lain seperti ID, created ad, updated ad itu nanti akan mengikuti otomatis gitu. Jadi akan di generate sama database aku. Cuman buat yang lainnya nanti akan pakai input yang ada di sini. Jadi contohnya kayak gini, misalkan tes title terus tes body. Ini kita submit. Harusnya nanti ketika ini akan nge-submit ke dalam database dan juga akan nge-redirect ke halaman utama. Ini kita lihat di sininya. Sini ya. Nah, kayak gini ya. Ini udah ada tampilannya buat data terbaru yang aku masukin dan waktunya juga sama date-nya. Oke, nah sekarang udah oke. Pertanyaannya gimana caranya bikin kayak gini? Gimana caranya kita bisa submit si data ini ke database langsung, terus langsung ke redirect ke halaman utama. Jadi gini, ini adalah rencana awal aku ya. Aku mau show dulu biar kebayang dulu rencana awalnya kayak gimana. Jadi awalnya kita akan ngebuat dua informasi, buat page dua data file JS yang akan dipakai. Itu form di folder page yang buat nampilin form gambar interface formnya ini, sama API add yang akan kalau kita trigger akan masukin apapun yang dikirim ke API ini, API add ini. Nanti kalau misalkan udah, nanti akan ke save. Oke, dari sisi datanya udah oke. Sekarang dari isi ini nanti akan balik lagi ke halaman index, karena nggak mungkin kita udah masukin gitu ya, udah masukin ini masih tetap di sini. Tentunya kita perlu pindah kemana gitu. Dan aku mikirnya dari ya udah dari API ini nanti akan langsung redirect gitu ke index. Ini udah aku coba. Jadi buat datanya ini adalah the JS buat API add yang udah aku bikin ini foldernya di API post add. Nah, itu awalnya aku udah bikin kayak gini. Nah, jadi buat si API Next.js itu formatnya kayak gini. Jadi ada add, ada sync, request sama response. Nah, nanti dari sini nanti kita pakai si request ini yang akan nerima inputan apapun yang dikirim. Nanti akan kita jabarin request body. Tuh, ini ada di dokumentasi ya buat API si Next-nya. Bentar, aku coba bukain kali. Next API. Next API ya. API routes. Oke, nah ini dinamik ini kayak. Oke. Nah ini. Jadi nanti di sini ya dikasih tahu nih. Oke, di request tuh nanti bentuknya akan kayak gini nih. Misalkan ini kita ngirim apa gitu. Nanti akan diterima. Bukan ini. Ini. Nah, sini nanya request body. Wait. Oke. Wait, mana ya? Jadi lupa. Wait, sabar ya. Nah, pokoknya ada di sini ya. Intinya
Si request ini bisa kita jabarin. Jadi kita nggak cuma masukin request doang gini, request kita hapus, tapi juga nanti kita bisa jabarin. Oke, di request itu ada body. Nanti di body-nya itu ada input apa yang kita masukin, misalkan dari form itu ada title, ada body gitu. Nah, nanti kita masukin ke sini, ke sintaknya Prisma gini buat create. Nanti hasilnya kalau misalkan berhasil res status 200, ya udah kita redirect ke halaman utama dengan bantuan si routernya, next router ini. Udah aku coba dan ternyata si router ini cuman bisa dipakai buat di sisi client, alias gak bisa kita masukin ini ke file yang ada di dalam folder API. Si nextnya gak akan setuju sama itu, jadi akan langsung dilempar error. Aku juga udah coba alternatif lain dengan REST Red Hat ini. Jadi ini biasa dipakai kalau misalkan backend kita Node.js, Express gitu ya. Itu nanti bisa redirect, tapi aku tadi coba kayaknya enggak deh. Enggak, entahlah ada sesuatu yang kayaknya aku lewatin, tapi enggak possible. Belum possible. Jadi buat plan aku awal ini itu nggak bisa. Ini no. Ini nggak bisa. Nah, sekarang aku mau nggak mau harus pindah ke alternatifnya, yaitu pakai rencana aktual, dimana sebagaimana aplikasi front end pada umumnya, sisi client kita selain kita bikin formnya, kita juga bikin handlernya. Jadi oke, kalau misalkan formnya udah ngirim data, nanti diapain? Jadi nggak cuma langsung oke datanya udah lah langsung kirim, nggak. Data ada, kita jabarin dulu datanya apa, kirim kemana, kalau misalkan berhasil gimana, kalau gagal gimana. Nah, itu nanti kirim informasinya ke body, ke API dalam bentuk body. Nanti responnya apa, ya udah nanti diproses, dilanjutin. Kita redirect ke halaman utama index. Jadi sini nanti harusnya sih ada indexnya, si index. Ini index. Nah, gitu. Nanti akan ngikutin apa sih hasil dari responnya. Nah, gitu. Sekarang buat API-nya aku set kayak gini. Aku balikin, pokoknya ini sama, tetap kita ambil dari body macam-macam. Cuman responnya nanti outputnya cuman si ininya, si apa, hasil dari ininya kayak gimana, nggak akan ngeredirect. Nah, terus di add-nya ini, di sininya, di bagian page buat formnya itu aku bikin kayak gini. Awalnya tuh kayak gini. Bentar, biar enak, aku cuman mungkin agak beda sama tutorial yang lainnya gitu, yang mereka ngetik dari awal. Aku cuman undo redo doang ya biar cepat aja. Jadi awalnya kayak gini, aku pakai form, pakai action. Nah, itu ketriggernya ke API post add, metode post. Nanti semua yang ada di dalam sini, misalkan input apa, misalkan ID title, terus ID body, oke, ini semua nanti yang akan dikirim. Cuman tadi udah dicoba nggak bisa. Mau nggak mau aku harus pakai bikin semacam, nah ini handlernya gitu. Nah, handlernya itu nanti ada di sini, namanya submit contract. Submit contract ini akan menerima inputan dari formnya. Nah, ini yang awalnya aku pakai action, aku ganti jadi unsubmit. Submit contract, metode post, oke, kirim ke sini. Nanti si submit contract ini akan pertama ya biasa ya, kita jabarin dulu. Oke, kira-kira apa sih yang mau kita kirim? Ada title, ada body, ada kayak event target title gini, ya kayak JavaScript biasa. Kita masukin ke JSON gitu, terus kita masukin ke dalam sini ke option, metodenya apa, headernya apa, body-nya apa. Nah, ini body ya, body isinya si ini, title sama body. Itu ya, mungkin agak bingung ya, body dalamnya ada body, tapi ya ini karena namanya aja sih, harusnya aku pakai ini menu apa post atau apa gitu, tapi ya udahlah, udah kelanjur. Oke, kalau udah nanti kita kemas ini, terus kita masukin nih, kita pakai function ini yang bisa dibilang penting ya. Si fetch ini itu juga kita pakai sebenarnya selain buat ngambil data, kayak fetch yang ada di index. Sebenarnya fetch yang ada di index buat ngambil semua data terus kita jabarin, itu juga dipakai buat ngirim.
Jadi fetch ini terus belakangnya ada argumen buat ngirimnya. Jadi kalau misalkan buat ngambil, kita nggak perlu tambahin option, tapi kalau misalkan mau ngirim, itu kita tambah di sini di belakangnya buat datanya. Sini tambahin, masukin, ntar dikirim. Nah, nanti dicek nih si respon ini, sebenarnya nggak perlu juga sih. Sini, tapi udah dicek nih, kalau misalkan responnya 200, yaudah kita pakai baru si next router ini yang udah harusnya bisa dipakai karena ini di client ya, di bagian yang buat nampilin interface-nya. Kita masukin, kita suruh redirect ke halaman utama di sini gitu. Nah, itu semua udah. Nanti semuanya kalau udah ya udah. Dari sisi API kita nggak banyak berubah, kita cuma tetap aja nanti akan terima, akan ngejabarin yang body yang mana, terus dijabarin lagi apa sih yang ada di dalam body, terus dimasukin. Udah, habis itu nanti akan seperti tadi, akan langsung masuk ke dalam database, nanti akan langsung ditampilin gitu. Itu aja sih paling. Jadi eksperimen aku buat mensimplify si kodenya itu yang awalnya kayak gini, ternyata nggak possible, karena buat backend sih, dari sisi API itu nggak bisa sembarangan kita masukin redirect yang kayak dipakai sama router ini. Mau nggak mau harus ke pakai handlernya gitu. Oke, itu aja sih.